Official Assessment System adalah terbagi menjadi 3 stelsel. Yang pertama yaitu sistem pemungutan pajak, biasa juga disebut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah perpajakan yang akan membahas mengenai sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak menurut yang menetapkan pajak. Yang pertama, Official Assessment System. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri Official Assessment System, yang pertama, wewenang yang menentukan besarnya pajak ada pada pemerintah. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak. Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis pajak yang melibatkan masyarakat luas dari semua lapisan, di mana masyarakat sebagai subjek dipandang belum mampu diserahi tanggung jawab untuk menentukan dan menghitung pajak. Contoh dari Official Assessment System ini adalah PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya adalah Self-Assessment System. Self-Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri self-assessment system, yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Yang ketiga, fiskus atau pemerintah tidak ikut campur dalam hal itu, dia hanya mengawasi. Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis pajak yang melibatkan wajib pajak itu sendiri, karena dipandang dia mampu menghitung dan menetapkan pajaknya sendiri. Yang terakhir adalah withholding system. Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga atau bukan pemerintah dan bukan juga wajib pajak yang bersangkutan. Misalnya pajak penghasilan atau PPh pasal 21, di mana pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, dan sebagainya yang diserahi tanggung jawab untuk memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan. selanjutnya yaitu menurut dasar penetapan pajak. Menurut dasar penetapan pajak terbagi menjadi 3 stelsel. Yang pertama yaitu sistem fiktif atau anggapan, yang kedua yaitu sistem real atau nyata, yang ketiga yaitu sistem campuran. Yang pertama yaitu sistem fiktif atau anggapan. Dalam sistem fiktif ini, pemungutan pajak didasarkan pada suatu fiksi, hukum atau anggapan tertentu. Karena itu, dalam sistem ini memakai cara pemungutan pajak atau war having. Yang kedua yaitu sistem real atau nyata. Dalam sistem real atau nyata ini, pemungutan pajak dinyatakan atas keadaan atau penghasilan yang nyata, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh. Yang ketiga yaitu sistem campuran. Sistem campuran ini pada dasarnya merupakan kombinasi antara sistem anggapan dan sistem nyata, sekaligus merupakan upaya untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan dari kedua sistem tersebut. materi terakhir mengenai sistem pemungutan pajak. Dalam hal ini, sistem pemungutan pajak biasa juga disebut dengan stelsel atau sistem, yang itu dalam hal ini dibedakan dalam beberapa cara. Yang pertama itu menurut waktu pemungutan.
Menurut waktu pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, forehaving, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan pada awal tahun pajak. Kedua, nahhaving, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan pada akhir tahun pajak.